Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan, meluluhkan seluruh keangkuhan-keangkuhan jiwa, seluruh ketakaburan, kesombongan jiwa, merasa telah memahami segala apa yang ada di alam semesta, merasa lebih suci, lebih alim dari sesamanya. Pada anugerah waktu dan segala suasana, kali ini kita kanugerahan salah satu perwujudan dari cahaya ayat alam semesta yang menjadi legenda cerita di Nusantara, yang membawa kisah sang beliau yang mulia Ki Semar Badranaya dan Ki Togog Kyai Tejo Mantri, pemirsa. Dan ini adalah salah satu peninggalan dari beliaunya, perwujudan dari Kyai Tejo Mantri yang selama ini dikisahkan di kembang cerita legenda yang sangat kondang kaloka adalah Mustika Galih Kelor. Dan yang ditinggalkan oleh Kiai Semar adalah Galih Jarak. Kedua-duanya kebetulan biidznillah telah dianugerahkan kepada kita, dan kali ini kita lakukan sebuah wawasan pembedahan tentang Galih Kelor, pemirsa. Jadi Galih Kelor ini mempunyai kedalaman yang benar-benar sangat dalam dan luas seluas samudra, pemirsa. Di sini dari akarnya, kulitnya, sampai daun, bahkan benalunya, bahkan sampai galih mustikanya, itu mengandung cahaya guna yang bisa kita gunakan menjadi sarana pengobatan lahiriah dan batiniah kita, pemirsa. Inilah perwujudannya, pemirsa. Ini kita dapatkan bersama para saudara-saudara kita, sang para pecinta ayat alam semesta, dalam ikatan Sabdo Alam. Beliau yang sebelah kanan saya ini adalah Ki Ageng Silorjo, yang sangat tampan rupawan, penuh wibawa, dan sebelahnya lagi adalah beliau Ki Aryo Pamungkas, yang serem tapi adem sidem permanem, salah satu jawara di daerah kita, pemirsa. Dan yang tak asing lagi dan sudah kondang kaloka, beliau adalah Sabdo Alam, yang punya wawasan fa insyaallah luas seluas samudra. Mari di malam yang penuh dengan ridho rahmat Sang Maha Pencipta, kita sama-sama belajar membaca ayat-ayat yang tersirat selain ayat-ayat yang tersurat. Karena ayat-ayat yang tersurat itu bukanlah bagian kita, itu bagian para ahli agama, para ulama-ulama, kiai-kiai kita. Kita adalah para pecinta ayat alam semesta yang di sini lagi belajar membaca cahaya ayat-ayat alam semesta. Yang salah satunya adalah energi kelor ini, pemirsa. Nah, ini adalah favorit kita yang menjadi lambang dari perjalanan-perjalanan kita dalam menapai, menelusuri alam semesta, mempelajari ayat-ayat alam semesta. Kita terus terang menggunakan lambaran-lambaran dari energi Mustika Kelor, pemirsa. Di antara seluruh para anggota ayat alam semesta itu mempunyai satu energi Mustika Galih Kelornya, yang fa insyaallah soheh mutabakun alaih.
yang sudah kita coba teliti, kita pelajari, insya Allah asli, bukan manipulasi duplikasi. Yang biasanya galih kelor itu sering dikategorikan mirip tapi di atas namakan. Sebenarnya bukanlah galih kelor. Memang dari dulu galih kelor itu menjadi sebuah fenomena yang sangat diburu dan dipuja karena cahaya kemanfaatannya pemirsa. Yang selain untuk pengobatan realita alam akaliyah, alam lahiriah, istilahnya itu juga bisa dijadikan pengobatan di alam rohaniyah. Untuk pengobatan istilahnya keluhan-keluhan yang tidak kelihatan mata. Dan itu biasa sering dihadapi atau ditemui, dijalani oleh para saudara-saudara kita yang di wilayahnya masing-masing. Itu memang sering menjadi teman curhatan para permasyarakatannya di dalam menghadapi banyak keluhan-keluhannya pemirsa. Dan ini adalah salah satu sarananya. Nah, selain galih kelor, di sini banyak sekali energi di dalam pohon kelor itu pemirsa. Nah, itu yang sudah kita terangkan di awal tadi. Dan salah satunya adalah ini pemirsa. Ini adalah getah kelor yang biasa disebut dengan belendok. Ini adalah getah murni yang warnanya itu sering seperti merah darah. Kadang ada yang hitam legam, kadang ada yang putih kuning. Itu adalah inti sari dari energi kelor yang membeku seperti ini pemirsa. Ini kita berburu di alam semesta itu melewati putaran masa lebih dari 10 tahun pemirsa. Baru dapat satu lingkar tasbih ini. Nah, ini adalah sebuah istilahnya penciptaan keinginan, karsa itu kerso, atau ibaratnya saya dulu memang sangat mencintai kelor dan munajat kepada Sang Maha Pencipta, karena kalau ingin mendapatkan kelor di tempat para ahli energi, itu kayaknya ketika itu kita nggak mampu menjangkaunya, karena saking murahnya, saking gampangnya kita ke kisah dalam gitu. Nah, akhirnya kita geduk bumi, istilah membangun sebuah ketekatan, mengamalkan kalau Gus Idam bilang itu istiqomah religi. Kita punya amalan religi untuk mendapatkan ridho rahmat dari Gusti Ilahi Robi yang Maha Suci. Dulu ingin mendapatkan satu jagung atau satu besar apa itu kelenteng atau kopi itu susah setengah mati pemirsa. Nah, di sini kita saat ini ketika beban kita, ambisi kita, hasrat apa ya istilahnya emosi atau nafsu kita itu kita letakkan, ternyata kita malah mendapatkan di luar dugaan. Nah, kemarin kita melakukan perjalanan di puncak gunung Kerajaan Panjalu Kediri Jenggaladaha bersama para beliau-beliaunya. Ini menemukan ini pemirsa. Ini adalah bongkahan galih kelor, wujudnya sebesar ini, yang untuk mendapatkan sekecil jagung, sebutir kopi saja susahnya setengah gila. Ini kita malah dianugerahi bongkahan yang sebesar ini, yang diangkat 2 orang harus mengeluarkan seluruh tenaga. Nah, ini perwujudannya bagi yang percaya dan istilahnya nggak berpikir negatif atau selalu suudzon di dalam jiwa raganya. Nah, ini perwujudannya pemirsa. Penemuan terbesar. Lah, penemuan terbesar. Nah, ini menurut sampean Ki Sabdo Alam, penemuan terbesar kita ini istilahnya panjenengan punya komentar yang kayak gimana? Kita persilahkan. Apakah penemuan kita ini adalah satu pemahaman untuk khusus pengobatan atau mungkin untuk yang lain-lainnya? Banyak pemahaman. Misal buat pengobatan juga bisa. Percintaan lebih bisa. Lebih bisa. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini wes pemirsa. Percintaan itu asmara nggih istilahnya. Nggih. Terus selainnya itu penangkal juga bisa. Multifungsi. Tapi lebih cenderung ke kenyamanan hati. Terus ketika kita melakukan perjalanan itu Ki Sabdo Alam, itu kok kayak sebegitunya, istilahnya mengalami benturan-benturan energi sampai
sampean ketemu sosok ular yang berwarna pelonteng-pelonteng gini, ya hitam putih, lorek-lorek pemirsa. Itu Ki Sabtu Alam sempat terpental karena menabrak tubuhnya dan saya menyaksikan itu juga pemirsa. Boleh nggak percaya, tapi biarlah kita akan tetap bercerita untuk yang mau menerima saja. Itu sampai terpental beliaunya ketika mau mendapatkan ini pemirsa. Termasuk istilahnya kejadian itu dialami oleh Ki Sabtu Alam. Itu rasanya gimana itu Ki Sabtu Alam? Sebenarnya dingin. Cuma kalau mau masuk kayak mau masuk gerbang gitu. Gimana ya? Kalau nggak diizinkan, kalau kita memaksa, ya itu risikonya kita terpental itu. Memang gini pemirsa, para saudara-saudara sambung rasa Sabtu Alam kita ini mempunyai gelombang kebatinian, cahaya kebatinian, kepekaan yang berbeda-beda, termasuk Ki Sabtu Alam. Juga Ki Aryo Pamungkas. Ki Aryo Pamungkas ini memang sosoknya tidak pandai berbicara, beliau tidak suka banyak bicara, tapi sedikit bicara, tapi sekali berbicara itu langsung mengena. Itu nggih Ki Ageng Silorjo nggih. Ki Aryo Pamungkas ini. Nggih, kula wau nembe diseneni ya. Itu pemirsa percandaan para Sabtu Alam kita pemirsa. Lah, beliau juga Ki Aryo Pamungkas itu kayaknya kapan hari itu pas ketika naik bersama-sama itu ada 1 mingguan nggih, sekitar nggih. 1 mingguan. 1 mingguan pemirsa. Kita naik sama-sama ke puncak Gunung Panjalu, Kerajaan Kediri Jenggala-Daha. Di sana kita menemukan cahaya ini dan ini terdeteksi oleh beliau-beliau semuanya dan melihat dengan sudut kacamata pandang yang berbeda. Kalau Ki Aryo Pamungkas itu sempat sebelum menarik istilahnya melahirkan mustika Gali Kelor yang sebesar ini, terbesar yang pernah kita temui gitu. Nah, itu sampean melihat fenomena yang kayak gimana Ki Aryo Pamungkas? Ada yang narik ke bawah. Narik ke bawah itu maksudnya kita cabut susahnya minta ampun. Oh gitu. Ketika eksekusi nih. Ketika eksekusi. Minyak wangi kemarin ya itu. Iya. Nanti ada video lengkapnya kita. Pas iya. Masuk. Kita lupa. Susahnya minta ampun. Kalau nggak diingatkan kalau sama Ki Aryo Pamungkas kalau kita punya video lengkapnya pemirsa. Pas pengangkatan itu. Termasuk beliau juga ikut itu. Jadi beliau merasakan ketika mengambil bongkahan tonggak yang sebesar ini Gali Kelor semua pemirsa. Dan ada contohnya, itu istilahnya seratnya sangat bagus dan kita sudah testimoni mencoba membuat sebuah kreativitas bandul kalung, itu rasanya gimana itu? Sejuk, enak di badan enak. Di badan enak gitu. Itu menyehatkan jiwa raga kita pemirsa. Selain griming. Kalau griming itu larinya nanti ke arah setrum listrik. Tapi memang ada kok pengaruhnya di setrum listrik. Istilahnya itu memang untuk pengobatan pemirsa. Jadi ini enggak hanya hayalan halusinasi yang sering dihinakan kepada kita para pecinta ayat alam semesta. Yang biasanya beberapa pemirsa itu sering menghujat kita atau mengolok-olok kita sebagai orang aram halu. Jadi kita diolok-olok sebagai orang oon, bodoh, atau orang ketinggalan zaman, orang kuno, atau apa. Itu kita mendapat pesan dari Ki Ageng Silorjo, Sang Pawang Hujan ini, untuk seluruh para pemirsa yang suka menghujat, menghina, sebaiknya meninggalkan tayangan kita nggak apa-apa, daripada nanti menghujat, menghina, dan itu malah nanti seperti meludah kepada langit, kembalinya kepada siapa. Gitu. Langit kok diludahi. Karena apa? Kita menjalankan ayat-ayat alam semesta pemirsa. Kita istilahnya bercahaya seperti ini, kita mempunyai jati diri seperti ini, bukan terjadi begitu saja gitu, Ki Aryo Pamungkas. Jadi ini kita memang sudah dititahkan oleh Sang Maha Pencipta untuk kita mencintai ayat-ayat alam semesta. Karena apa? Kita nggak ahli agama, gitu. Nah, kita hanyalah seorang para pecinta ayat alam semesta yang saat ini lagi istilahnya mencintai ciptaan-ciptaan yang maha kuasa, salah satunya adalah kelor ini. Dan ini adalah bentuk lain dari energi kelor ini. Ini adalah blendok atau getah kelor yang membeku. Ini pemirsa, sebesar ini. Ini satu persatu lebih dari 10 tahun kita kumpulkan pemirsa. Ini hanyalah sebuah sarana atau
cahaya-cahaya ayat alam semesta yang kita cinta. Nah, saking cintanya kita, ketekatan kita nggak pernah padam walaupun sepanjang masa. Ini bukti dari perjalanan kita pemirsa. Jadi edukasinya adalah marilah kita membuka lebar-lebar kebatinian kita untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Itu nggih Ki Ageng Silorejo. Jadi supaya kita nggak fanatik, nggak gampang menganggap dirinya lah yang paling paham atas istilahnya kehidupan alam dunia, yang lainnya nggak paham. Dan warna dialah yang paling benar, warna hijau, warna kuning, dialah yang paling istilahnya lurus. Yang lainnya itu bengkong semua. Merah lah yang sekarang lagi berjaya, dan dialah yang selamanya akan berjaya, belum tentu. Dulu pernah warna kuning berjaya, tapi juga beberapa putaran masa. Terus berganti warna hijau, paham maksud saya? Ya. Nah, ini kita cuman bahasa sanepa, gitu, bahasa pribahasa. Itu warna hijau juga sempat berjaya, tapi akhirnya perputaran roda masa, apa judulnya, apa ceritanya. Sekarang warna merah yang lagi benar-benar berkibar, bercahaya. Dan apakah itu juga akan abadi selamanya? Gitu, Ki Ageng Silorejo. Suatu saat akan silih berganti. Nah, itu pemirsa. Tapi kita saling mendoakan, dan semuanya itu memang sudah menjadi skenario, lembaran-lembaran kisah dalam kehidupan, itu memang sudah ditakdirkan, dan kita di sini menerima dan mencoba untuk tidak menghina siapa-siapa. Gitu, Ki Ageng. Nah, kita belajar untuk biarlah yang merah menjadi merah, yang hijau menjadi hijau, yang kuning menjadi kuning. Kita akan tetap menjadi cahaya ayat alam semesta pemirsa. Nah, di sini barangkali Ki Ageng Silorejo, sang pawang hujan kita, mempunyai gelombang rasa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, silahkan. Ya, pertama ya alhamdulillah Gusti Kang Maha Suci nganugerahi sebuah anugerah yang besar ini, yaitu Galih Kelor. Semoga dapat bermanfaat ke semua orang, semua orang yang membutuhkan. Cuma itu pesan saya. Tapi kalau tidak percaya, ya jangan menghina, jangan mengolok-olok. Kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kalau ada yang mau mencoba gimana, Ki? Siap melayani. Gratis. Tapi tapi ada tapinya enggak gratisnya itu? Enggak ada. Enggak ada pemirsa. Kalau ingin istilahnya punya mustika Galih Kelor sama Ki Ageng Silorejo, diminta untuk supaya ke sini menemui beliau dan akan dikasih gratis. Dan keasliannya ditanggung 100%. Nggih. Nah, tapi kalau menurut saya, pernyataan Ki Ageng Silorejo itu masih ada komanya. Berarti belum titik. Jadi gratis, benar-benar gratis, tapi masih ada komanya. Belum titik. Komanya gimana maksudnya? Itu gratis bagi yang benar-benar tidak ada dan tidak mampu. Ya, betul. Tapi kalau bagi yang mampu, kok di sini minta gratis, ya nggak apa-apa. Asalkan memang ngidam ingin menjadi orang yang nggak mampu. Masuk nggak? Masuk. Jadi kalau bagi yang mampu-mampu dan menginginkan di sini gratis, nggak apa-apa, kita akan kasih. Nah, tapi itu cuma teruntuk bagi yang benar-benar tidak mampu dan nggak ada, dan menginginkan energi mulia dari kayu aji kayu mulia, mustika Galih Kelor ini kita akan kasih dengan segala sukarela. Gitu. Kalau mampu, ya ada Jerbasuki Mawabeyo. Ada komanya. Kalau mampu, kalau nggak mampu, kami ini ikhlas. Asalkan dibuat untuk kebaikan. Setuju. Jadi kita pertegas pemirsa, itu tadi Ki Ageng Silorejo menyatakan saya kasih koma dan akhirnya saya kasih titik. Bagi yang mampu ya setidaknya titik dang lah. Titik dang. Sampai tahu ini gotongnya dari puncak gunung itu seperti orang dapat buruan kidang atau buruan hewan-hewan buruan itu dipikul rame-rame pemirsa. Saking bahagianya, saking itu rame-rame pemirsa, sama Ki Ageng Silorejo, sama semua teman-teman pencinta ayat alam semesta. Dan ini memang anggota ayat alam semesta lagi ada acara sebagiannya pemirsa, lagi melakukan perjalanan ke Kalimantan Sampit sana.
Beliau memang sudah lama di Jawa. Sekarang kembali lagi ke Kalimantan Sampit. Tapi nanti akan ketemu lagi dan ngumpul lagi bersama kita. Sementara ini beliau masih ada tugas dan beberapa anggota itu juga ada acara semua. Jadi ini nanti seadanya kita tetap menyapa para pemirsa untuk memberi sebuah suguhan, memberi sebuah pencerahan-pencerahan yang berbeda supaya menjadi tambahan kekayaan jiwa yang tidak hanya terjebak pada kerja dan kerja, berburu harta dan benda yang tiada pernah ada puasnya, nggak pernah ada habisnya. Jadi kita mempunyai kekayaan yang dalam bentuk tidak hanya harta dan benda, tapi dalam bentuk wawasan-wawasan tentang alam semesta. Itu tadi pesan dari Ki Ageng Silorejo, kita koma dan kita titik. Jadi silakan para pemirsa yang menginginkan, ingin merasakan energi alamiah dari Mustika Galih Kelor yang dari Kerajaan Kediri, Jenggala-Daha, silahkan menemui Ki Ageng Silorejo. Nah, itu nanti akan dikasih gratis bagi yang benar-benar memang tidak ada daya di dalam istilahnya kekuatan rezeki dana. Datang saja dan terus terang dan memang benar-benar nggak ada. Nanti nggak akan kita publikasikan kok. Gitu? Ya, tetap kita akan rahasiakan, kita akan kasih. Nah, untuk kemaslahatan gitu. Nah, tapi bagi yang mampu memang punya kelonggaran, punya ya istilahnya setidik dang, istilahnya setidik dang. Kita tadi saling menghormati lah. Tapi kalau ingin tetap aku tetap ingin sama seperti yang lainnya, dikasih saja nggak apa-apa. Tapi itu tadi ujungnya adalah kalau sampean memang ingin istilahnya sama dengan yang nggak punya. Berarti yang punya malah menginginkan ke tidak punya. Berarti kayak minta surat izin ke kantor desa. Akan ada pernyataan. Nah, nggak masalah itu. Tapi tetap kita akan rahasiakan, kita hormati pemirsa. Ini benar-benar pemirsa, bukan kaleng-kaleng ini, bukan abal-abal. Ini adalah pohon kelor yang kita temukan di area puncak gunung Jenggala, Kediri, Daha. Nah, ini di daerah Panjalu pemirsa. Itu adalah pecahan dari kerajaan Prabu Erlangga, yaitu dulu ketika masih ada kerajaan Kahuripan di masa kejayaan Biung Agung Girah Ratu Agung Calonarang. Nah, itu pemirsa. Jadi di sini kita berangkat dari sana, kita memang selain pecinta ayat alam semesta, kita juga pecinta cahaya leluhur Nusantara. Yang selama ini memang kayaknya kita lupa, kita anak tirikan beliau-beliaunya, kita hanya terfokus taunya leluhur-leluhur pensiar pendakwah agama-agama saja. Selain itu sebenarnya ada leluhur-leluhur lainnya yang babat alas wilayah Nusantara, pemirsa. Ya kalau bisa pemirsa, janganlah pilih kasih, janganlah menjadi raja teka. Setidaknya kita junjung tinggi semuanya. Jangan ada yang diistilahkan anak tirikan atau dibeda-bedakannya. Seperti itu, Ki Ageng. Nah, gitu. Barangkali ada yang disampaikan. Di Sabtu Alam? Nggak ada? Nggak ada. Ki Ageng Silorejo? Cukup. Okay. Ini kita amati pemirsa. Di Mustika atau energi-energi kelor ini memang ada beberapa. Jadi selain tingkatan itu semuanya ada gunanya secara kemanfaatan lahiriah dan secara batiniah, goibiyah, itu semuanya ada energinya. Dan di sini kebetulan kita mendapatkan teranugerahi semuanya. Dari mulai mustika akar yang menjadi batu, akar yang menjadi galih yang keras membesi, sampai di sini istilahnya apa ya? Kemeladihnya. Kemeladih itu benalu pemirsa. Itu termasuk langka juga. Enggak mudah itu, kalau ada orang cari enggak akan ketemu. Tapi kalau yang keberadaannya itu enggak ada yang nyari, dia akan tumbuh dengan suburnya, itu keajaiban alam. Nah, jadi alam itu punya keajaiban, punya kegaiban. Dan bahkan kita beberapa kali dalam pengambilan, ketika kita menemukan di dalam pohon itu ada 2 atau 3 benalu di cabang yang berbeda, kita masih ngambil di cabang satunya, yang cabang lainnya hilang. Dan kita rela bila pemirsa nggak percaya. Hilang pemirsa, nggak tahu kemana. Itu keajaiban bahwa gaib itu ada, pemirsa. Dan kita mempunyai
salah satu penemuan dari benalu terbesar. Seumur-umur kita mencintai ayat alam semesta itu punya satu yang kita menemukan benalu yang besarnya itu sak pupu. Apa itu pupu itu? Paha. Gabungan pemirsa, bahasa gunung dan bahasa kota. Jadi besarnya itu satu paha orang dewasa pemirsa. Saking tuanya. Bahkan pohon kelornya itu kalah besar dengan benalunya. Nah, ini contohnya pemirsa. Nah, ini. Kita buatkan satu contoh tasbih ini dari benalu kelor sahih muttafaqun alaih. Ini bukan tipu daya, bukan pembodohan bersama. Kita tidak promosi. Ini tujuannya bukan promosi tapi edukasi. Lintas informasi tolabul ilmi bahwa ada sebuah tasbih yang terbuat dari bahan kayu aji, kayu mulia, yaitu benalu kelor. Nah, ini pemirsa. Dan di bawahnya ini gono. Gono itu sebuah pertumbuhan pohon yang nempel di pohon kelor dan membentuk sebuah bentuk yang kita nggak tega menceritakannya. Bentuknya ini benar-benar seperti sebuah rahasia wanita, pemirsa. Ini adalah energi tertinggi para wanita. Ini disebut energi mustika asmarandana. Nah, ini pemirsa. Jadi ini adalah semua energi kelor dari benalu. Sangat luar biasa dan kayaknya di kalangan orang-orang yang hobi wirid zikir yang memakai tasbih ini kayaknya nggak banyak jumlahnya pemirsa. Dan ini dianugerahkan kepada kita dan kita tunjukkan kepada para pemirsa bahwa tasbih dari benalu kelor itu ada. Dan salah satunya juga kita buat seperti gelang ini. Ini nggak kita tawarkan untuk dibeli, enggak pemirsa. Ini hanya edukasi pembelajaran. Bahwa kita sebagai pecinta ayat alam semesta selama perjalanan kita menapai, mendaki alam-alam itu menemukan yang seperti ini, keajaiban-keajaiban anugerah dari Yang Maha Kuasa pemirsa. Dan kelor masih punya yang lainnya seperti mustika yang sudah mengkristal menjadi batu. Itu ada pemirsa. Cuman belum bisa kita tunjukkan kali ini. Nah, lain kali istilahnya berikutnya nanti kita akan tunjukkan kepada para pemirsa karena nilai kelor yang tertinggi itu adalah mustika yang sudah membatu. Kalau galih yang mengeras itu sudah tinggi cuman belum tertinggi. Jadi pertama adalah mustika yang sudah mengkristal membatu itu getah kelor yang menjadi batu kristal. Itu sudah langka. Kalau ilmu alam, ilmu apa itu? Ilmu purbakala atau ilmu massa itu untuk menjadi kristal beku itu membutuhkan ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun pemirsa. Nah itu memang sangat sulit untuk ditemukan kecuali mendapat ridho rahmat, karena jalur ridho rahmat lah yang mampu menyuguhkan. Kalau jalur toat, aduh sulitnya setengah mati. Kita harus mengeluarkan lahiriah logika, nggak akan bisa menjumpai pemirsa. Dan kebetulan kita mendapatkan itu pemirsa, yang paling tinggi itu. Nanti kita akan sepil itu apa? Perlihatkan. Mempertunjukkan. Nah, selain nanti kita istilahnya berikutnya kita sepil kepada seluruh para pemirsa. Kita istilahnya maaf orang gunung pemirsa. Jadi bahasa intelektual itu masih belum terbiasa. Yang tertinggi adalah mustika batu yang mengkristal dan yang kedua itu adalah galih yang mengeras. Itu energi tingkatan kasta dari energi kelor pemirsa. Dan energi ketiga itu adalah benalu. Benalunya pemirsa. Nah, setelah benalu itu adalah pada daun, akar, dan pohonnya. Itu adalah tingkatan kasta dari tingkatan-tingkatan energi alam semesta dari pohon kelor yang melegenda, yang disitu diwariskan oleh beliau sang leluhur kita yang terkenal kondang kaloka di permasyarakatan kita ialah Kiai Tejo Mantri atau bahasa kasarnya togok atau bahasa halus mulianya nama besarnya Betoro Antogo. Nah ini adalah peninggalan dari beliau Betoro Antogo atau Kiai Tejo Mantri atau bahasa masyarakatnya adalah Togok. Nah itu pemirsa, dan itu adalah kakak dari Kiai Semar beliau Kiai Tejo Mantri itu, dan ini anugerah dari beliau pemirsa. Tak kira dulu Kiai Tejo Mantri atau Kiai Togok atau Betoro Antogo itu Kiai Semar karena perwujudannya hampir sama. Sama-sama bukan mengarjuna, Allahu Akbar.
Ada suara-suara pemirsa, maaf beri maaf karena kita memang ini tengah malam dini hari dan di sini kita menyalakan dupa kemenyan, jadi ya banyak yang nimbrung ikut ngopi, ikut istilahnya ngobrol sama kita. Semoga pemirsa nggak terganggu. Kita agak kaget tadi ada ledakan, ada letupan gerakan. Maaf beri maaf pemirsa. Nah di sini beliau Betoro Antogo adalah kakak. Nah, adiknya adalah Kiai Betoro Ismoyo. Betoro Ismoyo. Tadi Betoro Ismoyo itu kalau di nama masyarakatnya adalah Kiai Semar Bodronoyo. Nah, beliau juga punya peninggalan itu adalah galih jarak. Kebetulan kita juga sudah kanugrahan pemirsa. Dan ini semuanya kebetulan karena rahmat dan ridho Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena keahlian kita, kesaktian kita. Bukan gitu. Ya, itu. Jadi kita akan sepil nanti berikutnya seperti apa mustika kelor yang membatu mengkristal, seperti apa mustika peninggalan Eyang Semar Betoro Ismoyo itu mustika galih jarak itu seperti apa. Wong jarak itu kalau kering kayak kayu ketela loh pemirsa, rempi atau mudah lapuk itu juga ada galihnya. Bahkan kangkung kita juga menemukan galihnya. Kangkung, galih kangkung itu ada lagunya juga ini. Lenggang kangkung. Ada pemirsa. Nanti kita akan istilahnya suguhkan untuk menambah kekayaan-kekayaan cakrawala cahaya ayat alam semesta para pemirsa. Nah, dan di sini kita hanyalah manusia yang berusaha membaca dan belajar bersama. Kita bukanlah sekali lagi bukan para ahli agama dan kita maaf beribu maaf tadiman kepada seluruh para senior-senior agama bila ada kekhilafan-kekhilafan kita. Harap dimaafkan dan dimaklumi karena memang kita bukan para ahli agama, tapi kita para pecinta ayat alam semesta. Dan kita akan memanjatkan doa kepada semua dan kepada para pemirsa di alam semesta manapun berada. Dan biidznillah nanti bisa dirasakan gelombang, getaran, dan reaksi rasa dalam keseharian para pemirsa akan menemukan peralihan dimensi alam semesta dari menderita menjadi bahagia, dari sial menjadi beruntung, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, kuat, perkasa. Kita akan berdoa bersama-sama, semoga seluruh para pemirsa dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia, awet muda, sempurna, serta dianugerahi rezeki yang meluas seluas lautan samudra. Mari pemirsa, kita sambung rasa memanjatkan doa, meminta ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta dengan lantaran cahaya doa sastra jendra. Mari saudara-saudara semua, kita sambungkan rasa kita, menyatukan rasa kita, manunggalkan rasa kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridoka warahmatika matlubi ala jami hajati sedoyo anggota Sabdo Alam, pecinta ayat alam semesta, wa khususon khosoh kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Semoga ini dengan bahasa Jawa benar-benar tansah kina bulan kang den sejo, kina bulan kang den kerso, tepi saking sekabe sengkolo, tepi saking sekabe loro, tepi saking sekabe penggoda, tepi saking sekabe guna-guna, tepi saking sekabe lehe sambi kolo, tepi saking sekabe sambi kolo. Kanugrahan kabejan sedaya kabejan, karaharjan sedaya karaharjan, keayeman, ketentreman, kebatinan, kesehatan, seger, kewarasan, bendera Sabdo Alam mencapai titik keemasan, titik kesuksesan, kanugrahan, kesehatan, seger, kewarasan, rezeki melimpah ruah, dugi saking sedaya arah, kanthi daya rezeki yang dipun jembar segoro, penuh cahya keajaiban, penuh cahya kemudahan, penuh cahya kilat kecepatan, penuh cahya ridho rahmah berkah lillah, bihaqi atawasuli ala sayyidina Muhammad shahibus syafaat, bihaqi atawasuli ala sayyidina Nabiullah Solehuddin Nabiullah, Sulaiman Nabiullah, Khidir Balia bin Malkan, Sayyidah Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencana Sari, Sayyidah Gusti Biung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang, wabihaki atawasuli jami ismul a'dhami jami kalimatillahi tammati sastro jindro hono coroko Hono Coroko koro conoho Oro Conoho doto sawolo
Rata sawana. Lawa Satodo. Lawa Satodo. Padha jayanya. Padha jaya. Nyaya Jodapa. Nyaya Jodapa. Moga Bathanga. Monggo Bathanga. Ngata Bagama. Ngata Bagama. Yamaraja. Yamaraja. Jaramaya. Jaramaya. Yamarani. Yamarani. Niramaya. Niramaya. Yasilapa. Yasilapa. Palasya. Palasya. Yamidura. Yamidura. Radumiya. Radumiya. Yamidusa. Yamitusa. Sadumiya. Sadumiya. Yadayuda. Yadayuda. Dayudaya. Dayudaya. Yasiyaca. Yasiyaca. Jayasiya. Jayasiya. Yasihama. Yasihama. Mahasiya. Mahasiya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi washabihi wasallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya, ayat, alam, semesta.